Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya, kehadiran para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di Hinresto pada malam hari ini dalam acara sosialisasi konsultasi pertanian, yaitu Pornas Pupuk Organik Nasional bersama Gerakan Organik Nasional dan juga Rambu Perwira Group untuk mensosialisasikan adanya kesuburan tanah lahan pertiwi kita Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat tani senusantara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erwin dari Sumber Sumber Beras. Di sini saya sebagai distributor resmi dari Pornas Pupuk Organik Nasional dan juga sebagai manajer ambasador di perusahaan PT AWM Elite Internasional. Dan di sini saya akan membawakan materi tentang informasi dunia pertanian, di mana informasi dalam dan luar negeri tentang adanya pupuk di dalam negeri kita, Indonesia tercinta, dan juga Gerakan Organik Nasional beserta hilirisasi pentingnya dari kimia ke organik karena untuk meremajakan tanah dan tanaman kita. Informasi dalam dunia perpupukan pertanian internasional, di mana sekarang pupuk sangat langka, mahal, dikarenakan Indonesia bukanlah negara pengekspor pupuk kimia, melainkan negara importir mendatangkan pupuk dari luar negeri, yaitu negara asalnya Rusia, Ukraina, dan Eropa. Dikarenakan Rusia dan Eropa saat ini sedang berperang, jadi untuk kualitas produksinya menurun, sedangkan Indonesia itu membutuhkan pupuk dalam per tahunnya itu 13,5 juta ton, di mana Indonesia hanya mampu memproduksi 3,5 juta ton per tahun. Oleh karena itu dibutuhkan adanya sosialisasi. Maka dari itu penting adanya informasi di dunia pertanian. Di dalam dunia pertanian, negara-negara maju sudah menghilirisasi perpindahan dari kimia ke organik. Karena untuk kelangsungan tanah lahan jangka panjang dan pertanian yang jangka panjang dinikmati masyarakat halayak luas. Dan yang kedua, informasi nasional. Indonesia saat ini memang banyak kegagalan dalam suatu pertanian karena memang informasi teknologi kita memang kalah dari negara maju. Oleh karena itulah kita berusaha untuk maju. Jangan ketertinggalan dengan negara-negara yang sudah maju. Kita patut untuk mencontoh negara maju itu tersebut. Dengan cara apa? Kita majukan pertanian dari kimia ke organik. Karena itu sangatlah menguntungkan, menyuburkan untuk tanaman. Memang di sisi lain ada plus minusnya. Dalam plusnya untuk kimia memang mempercepat dalam dunia pertanian, dan minusnya adalah tanah kita jangka panjang sudah 40 tahun kita menggunakan kimia. Efek negatif dari kimia itu sendiri adalah tertinggalnya amonia atau racun dalam tanah itu sendiri, sehingga menyebabkan tanah kita, atau istilah Jawanya keplak, bantat, jeplak, dan lain sebagainya, atau istilah latinnya adalah lahan yang kritis. Ada beberapa hal kunci sukses dalam bertani, yaitu satu, olah lahan. Olah lahan yang biasa kita gunakan perlu patut diketahui, yaitu dengan cara bisa membajak, mengolah, mencangkul, dan lain sebagainya. Olah lahan pada umumnya kita membajak dengan ukuran
yang tertentu. Ada ukuran sedalam 15 sampai 30. Itu untuk mengolah perpindahan dari bawah ke atas untuk lebih memaksimalkan tanah tersebut, karena tidak menuntut kemungkinan yang areal atas banyak terolah, sedangkan yang di bawah kurang adanya olahan. Yang kedua, irigasi. Perlu sekali gunanya irigasi atau pengairan dalam pertanian, persawahan, perkebunan, karena memang tanaman membutuhkan irigasi atau air untuk kelangsungan hidup tanaman tersebut. Dan kesuksesan yang tiga dalam pertanian yaitu benih. Kita memilih benih yang unggul atau disebut F1. Bibit yang sudah tertanam, sudah panen, dipakai lagi, nah itu bisa bercampur. Itu sudah bukan F1 lagi, bisa F2, F3 sampai F16. Dan yang ketiga dalam kesuksesan berbudidaya atau pertanian yaitu pupuk. Keempat, pemupukan. Pupuk adalah suatu nutrisi, makanan untuk kelangsungan hidup suatu tanaman. Atau istilah lain bisa dikatakan NPK, nitrogen, fosfat, kalium. Itu makanan inti. Jika kita manusia itu seperti nasi, terus lauk dan sebagainya. Dan tambahannya adalah ya seperti buah-buahan, sayur, nah itu makanan tambahan kalau untuk manusia. Kalau untuk tanaman itu nutrisi tambahan seperti silika, terus ada asam umat dan sebagainya. Dan di sini saya sebagai produsen resmi dari PT AWM Elite Internasional, Kornas Pupuk Organik Nasional, pupuk organik yang sudah nasional, menyandang gelar nasional, tidak lain karena produk ini sudah memiliki legalitas yang cukup lengkap, sudah diakui dari nasional sampai internasional. Mulai dari pengakuan internasional yaitu adalah nasional dulu, dari nasional yaitu DEPTAN, Departemen Pertanian. Ada Kementerian Pertanian, juga dari KAN, Komisi Akreditas Nasional, ada Innovis Indonesia Organic Farming Certification, dan juga IAF International Agriculture Forum. Dan yang tidak asing adalah SNI, Standar Nasional Indonesia tentunya. Dan pupuk ini sudah diakui internasional tadi, International Agriculture Forum. Oleh karena itu sudah bisa diekspor, sudah bisa dipasarkan di halayak luas karena sudah mendapatkan pengakuan dari nasional maupun internasional. Dan Pornas ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu antara lain dengan menggunakan teknologi nano. Apakah itu nano? Nano adalah partikel terkecil dari yang terkecil, lebih kecil dari debu, air, dan lain sebagainya. 10 juta kali lebih kecil dari partikel tersebut, sehingga sangat mudah untuk diserap untuk tanaman, mulai dari tanaman luar, tanaman lunak, sampai tanaman keras. Ada beberapa produk yaitu mulai dari soil treatment. Soil treatment, pengolah lahan agar lahan tidak menjadi kritis untuk masa jangka panjang, yang aplikasinya bisa dikocorkan atau dispray. Untuk lahan seperempat bisa 1/4 kilogram sampai 1 kilogram. Aplikasinya dalam 1 kilo atau 1/4 cukup 1 sendok makan untuk 20 liter air. Untuk 2 sendok makan 20 liter air tidak ada masalah, karena organik lagi-lagi aman, tidak ada efek samping, karena sudah melalui beberapa fase. Itu tadi soil treatment, pengelolaan lahan,
untuk mengatasi lahan yang kritis, tandus, kering, atau istilah lain asam, dan lain sebagainya. Bisa digunakan untuk tanaman lunak maupun tanaman keras. Dan yang kedua adalah Pornas cair untuk masa vegetatif. Masa vegetatif adalah masa pertumbuhan di mana tumbuhan tersebut sangat membutuhkan nutrisi atau gizi makanan untuk kelangsungan tanaman tersebut. Antara lain, Pornas vegetatif ini memiliki beberapa kelebihan atau keunggulan, atau memiliki sifat atau istilah lain mempunyai kandungan ZPT atau pengatur tumbuh, untuk mengatur pertumbuhan. Dan yang selanjutnya yaitu untuk masa generatif atau masa perangsang bunga buah yang mengandung kalium untuk pembesaran dan juga bisa untuk memperbesar pada buah, menguatkan kalium untuk menguatkan, sedangkan untuk perbesaran yaitu gibrelin membesarkan pada buah, lebih kepada kapasitas, terutama disertai dengan kualitas yang unggul juga. Aplikasinya cukup bisa di-spread juga bisa digocor, karena yang vegetatif ini cair sedangkan yang generatif adalah serbuk. Dalam satu sasetan bentuknya dalam satu kotak berisi 25 saset, dan satu sasetnya bisa untuk 20 liter air atau satu tangki, sedangkan tangki ada yang 20 liter, ada yang 17 liter. Satu saset ini 1 mili 10 mili ini bisa untuk 20 liter air. Sedangkan untuk Pornas yang generatif berbentuk serbuk ini sama halnya diaplikasikan di tanaman untuk masa generatif, masa pembuahan berbentuk serbuk dalam satu tangki 20 liter air untuk memperbesar kualitas dan tentunya juga membawa kualitas. Oke, terima kasih. Demikian pemaparan saya. Saya sebagai distributor resmi dari PT AWM Star Life dan sekaligus juga sebagai manajer ambasador di PT AWM Elite Internasional. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat halayak luas. Mudah-mudahan sukses dalam dunia pertanian Indonesia.